Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rusnawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPN Manarai nomor 18 Kepulauan Selayar. Kali ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Juliati SPD. Dia mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Ibu, sebelum saya atau kita berdua akan melakukan observasi kelas nantinya. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi kali ini Bu Juli, yaitu bagaimana Ibu Juli supaya bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan mata pelajarannya, sehingga nanti ketika observasi proses pembelajarannya akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Adapun nanti tujuan supervisi atau observasi kelasnya adalah untuk mengetahui jalannya pembelajaran Ibu dan mengevaluasi tentunya pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan di kelas. Oke. Nah, nantinya di kali ini di pembicaraan kita di pembicaraan pra-observasi, kira-kira ketika melakukan observasi kelas nanti tujuan pembelajaran yang Ibu akan angkat itu seperti apa Ibu Juli? Oh ya, nanti dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas itu, saya kan di kelas 9B ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa diharapkan mampu memahami dan mengetahui struktur teks cerita narasi dan ciri kebahasaan teks cerita narasi inspiratif. Oke. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pengajaran Ibu Juli nanti? Ya, baik Bu. Jadi untuk area pengembangannya itu, maksudnya penilaiannya, saya di sini menilai yang pertama yaitu sikap. Yang kedua keterampilan, dan yang ketiga itu pengetahuan siswa. Oke, artinya dalam observasi kelas nanti Ibu akan melihat atau menilai 3 area secara lengkap Bu ya. Sikapnya, keterampilannya, dan pengetahuannya. Nah, terkait dengan proses pembelajaran, pasti kita akan menyediakan satu rancangan pembelajaran. Ya, kira-kira strategi, model, dan metode apa yang Ibu Juli akan gunakan nanti ketika proses pembelajarannya di kelas? Ya, jadi strategi pembelajaran yang saya terapkan di sini yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu yang pertama diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab dengan siswa, dan yang ketiga itu penugasan. Kemudian kalau model pembelajarannya itu berbasis masalah. Terkait dengan media Ibu Juli, ketika proses pembelajaran nantinya Bu Juli akan menggunakan media apa kira-kira? Jadi media pembelajaran yang akan saya pakai itu adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian di sini juga saya akan menggunakan laptop karena saya akan menampilkan PowerPoint. Iya. Kapan waktu pelaksanaan observasi kelas nanti saya bisa lakukan? Insya Allah hari Senin depan di kelas 9B. Hari Senin depan ya Bu. Hari Senin tanggal berapa itu Bu Juli? Tanggal 15 ya. Januari ya. 2024. Oke, jadi Senin depan kita akan bertemu di kelas Ibu Juli, di kelas 9B. Saya akan melakukan observasi kelas nantinya. Nah, kira-kira setelah kita melakukan perbincangan pra-observasi ini, ada yang Ibu bisa tarik manfaat dari perbincangan kita hari ini? Ya Bu, jadi banyak sekali ya sebenarnya Bu manfaat yang saya dapatkan dari perbincangan kita Bu. Di sini saya sudah bisa mempersiapkan diri untuk nanti proses pembelajaran. Misalnya nanti mempersiapkan model pembelajaran apa yang akan saya gunakan, metode apa, dan bagaimana strateginya nanti saat
proses pembelajaran. Oke Bu Yuli, itulah gunanya kita melaksanakan pra-observasi sehingga nanti tujuan pembelajaran yang Ibu angkat bisa dicapai dengan mudah. Jadi Ibu bisa mempersiapkan medianya dengan mantap, bisa mempersiapkan model, strateginya. Iya, betul. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Iya, Ibu sudah membantu saya dalam proses pra-observasi ini. Demikianlah perbincangan saya dengan rekan kerja saya, Ibu Juliati SPD, yang kami masing-masing mengajar di SMPN Manarai nomor 18 Kepulauan Selayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia, siap. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang anak-anak. Siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, saya lihat di sini semuanya muka-mukanya ceria padahal sudah siang. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak ada yang ngantuk ya. Oke. Sekarang saya cek dulu kehadirannya. Betul, kelas ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua. Iya, alhamdulillah, bagus ya. Artinya kalian semua semangat ke sekolah dan harus semangat belajar. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita lakukan dulu tepuk semangat, ya? Tahu tepuk semangat? Tahu? Pernah ya? Kalau kita tepuk semangat seperti ini, tepuk semangat, semangat, ya, oke, bisa? Bisa. Oke, kita lakukan tepuk semangat ya anak-anak, semuanya ya, perhatikan. Oke, tepuk semangat. Iya, bagus. Nah, Ibu yakin kalian semua pasti sudah semangat, ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, silakan mana siapa? Novi ya. Ya, silakan doa dipimpin oleh Novi. Berdoa dimulai. Ya, baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang cerita inspiratif. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan untuk mampu mengetahui dan memahami struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Nah, namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Masih ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Masih ya? Masih. Coba Ibu tes dulu kalau masih ada yang ingat. Angkat tangan, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ibu membahas tentang apa? Ya, silakan. Unsur intrinsik sebuah teks narasi. Ya, unsur intrinsik sebuah teks narasi. Ada yang lain? Masih ada yang lain? Yang ingat? Apa itu narasi? Masih? Ya, silakan. Teks narasi adalah teks dan cara berceritanya sesuai dengan urutan waktu dan peristiwa. Iya, bagus. Tepuk tangan. Nah, kenapa yang bertanya tentang materi minggu lalu? Karena masih ada kaitannya dengan sekarang. Nah, itu kan minggu lalu kita membahas tentang narasi. Nah, sekarang narasi inspiratif. Ya,
Oke. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah PowerPoint ya. Tapi sebelumnya, mohon maaf, Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok ya, karena sebentar ada tugasnya, tugas kelompok ya. Ibu bagi di sini kelompok 1, 2, 3, 4, ini 5 ya. Paham ya? Oke, jadi kita ada 5 kelompok dalam kelas ini. Nah, oke, sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Biasa juga ada inspirasi. Apa kira-kira itu bedanya inspirasi dengan inspiratif? Itu kan kata dasarnya sebenarnya sama. Tapi kalau kita mengatakan inspiratif, artinya lain. Inspirasi lain lagi. Kenapa? Apa kira-kira yang membedakan? Apa? Ada yang tahu? Kalau dia seperti inspiratif, dia sudah berubah menjadi sebuah kata sifat. Kan dia sudah menjadi kata sifat kalau inspiratif. Tapi kalau masih inspirasi, berarti dia masih tergolong ke dalam kata apa? Kata kerja atau kata benda? Kata kerja atau kata benda? Kata inspirasi. Tahu apa itu inspirasi? Inspirasi berarti apa? Sesuatu yang menggugah perasaan kita. Iya, kita mempunyai keinginan karena kita termotivasi oleh hal-hal yang bagus, yang baik, yang positif menurut kita dan juga menurut orang lain. Ya, oke. Teks cerita inspiratif itu adalah teks narasi yang bertujuan untuk memberi inspirasi kebaikan kepada pembaca. Ya, inspiratif ini sifatnya itu positif ya. Kalau positif berarti apa? Hal yang terkandung di dalamnya sesuatu yang baik. Iya, sesuatu yang baik. Jadi, kalau kita melihat sesuatu yang baik di lingkungan sekitar kita, kita akan merasa apa? Termotivasi, tergugah perasaan kita untuk bisa seperti beliau, ya? Oke. Nah, sekarang ciri dari teks cerita inspiratif. Nah, ada 3. Yang pertama, cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada orang lain, kepada banyak orang. Ya, oke. Jadi itu sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, kisah inspiratif yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam bahkan tingkat yang lebih tinggi, membuat seseorang berjanji untuk menjadi seperti apa yang dibacanya. Dan yang ketiga, cerita inspiratif adalah teks yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Lebih berempati terhadap orang lain. Ya, sampai di sini paham? Jadi ada 3 ya. Ada 3 ciri teks cerita inspiratif. Ciri keseluruhan dari cerita inspirasi. Nah, ada strukturnya, orientasi, komplikasi peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, sama ya seperti yang saya sampaikan minggu lalu tentang narasi. Tapi ini ada tambahannya 1. Ada yang namanya komplikasi peristiwa. Kalau yang narasi saya kan hanya 4. Sampai masih ingat apa? 1. Ya, orientasi. 2. Komplikasi. 3. Ya, resolusi. Dan yang terakhir koda. Iya, koda. Nah, tetapi sekarang kalau cerita inspiratif itu ada 1 tambahannya. Setelah orientasi ada namanya komplikasi peristiwa. Oke. Kemudian ya memiliki tema yang bagaimana? Tema yang spesifik dan dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Nah, kenapa cerita itu harus menarik? Supaya orang bisa terinspirasi. Kalau ceritanya tidak menarik, tidak ada yang tidak ada yang tertarik ya.
Ya, kemudian teks inspiratif juga memiliki pesan, ada amanat yang dikandung dalam cerita tersebut. Kemudian teks narasi menceritakan seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi. Oke, nah kita lanjut di sini. Nah, ini sudah sangat jelas strukturnya. Tadi saya katakan ada 5 ya. Orientasi. Kalau orientasi itu permulaan atau awal dari sebuah cerita. Awal dari sebuah cerita. Nah, biasanya dalam orientasi ini dikenalkan bagaimana situasi latarnya, siapa tokohnya. Nah, ini orientasi. Kemudian perumitan peristiwa sama tadi dengan komplikasi peristiwa. Nah, di sini sudah muncul sebuah masalah. Kalau di bagian perumitan sudah muncul masalah berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik kisah. Kalau di sini di komplikasi berarti sudah sampai di puncaknya ya. Kalau dalam cerpen itu biasanya disebut dengan klimaks, puncak dari sebuah konflik. Sama dengan ini komplikasi. Nah, kalau resolusi berisi penyelesaian dari konflik ya, ada penyelesaiannya. Dan kalau koda itu adalah akhir dari sebuah cerita. Akhir dari sebuah cerita itulah di situ kita dapat menyimpulkan sebuah pesan moral. Iya, bagus ya, pesan moral. Oke. Ibu akan membagikan yang APD dan harus kalian kerjakan. Ada 5 kelompok ya. Kelompoknya ini 1 kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 kelompok 3 ini ya kelompok 1 kelompok 4 dan ini kelompok 5 ya. Jadi perhatikan ya anak-anak, di situ ada sebuah ada sebuah cerita inspiratif, judulnya Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian menuliskan struktur dari teks inspiratif yang berjudul Bunga Mawar dan Pohon Bambu beserta dengan unsur intrinsiknya. Tadi yang saya sebutkan, masih ingat unsur intrinsiknya? Kisah nyata, ada tema, ada judul, alur dan tokohnya. Ya, ingat ya? Itu yang kalian harus kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Pada waktu itu kalian berdiskusi, silakan kalian berdiskusi di sini. Kerjakan. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya. Ya, jangan ikuti terus, siapa tahu tidak kalian terpikir. Ternyata tema judul, alur dan tokoh. Dari depan yang kelihatan ibu.
menanggapi ya. Silakan Sahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur teks cerita Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Orientasinya, di sebuah taman terdapat tanaman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum dengan warna-warni yang cantik. Banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman bunga. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar, itulah salah satu lapisan cinta. Komplikasi peristiwanya, sementara di sisi lain tanaman ada kelompok pohon bambu yang tampak membosankan dari hari ke hari. Untuk pohon bambu yang begitu saja tidak ada bunga mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu, tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Komplikasi ceritanya, hai bunga mawar, ujar sang bambu pada suatu hari, tahukah kau, aku ingin selalu sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma selalu dipilih cantik dan menjadi satu cinta manusia yang indah. Lanjut sang bambu dengan nada sedih. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu, ujarnya. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat, saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun, ujar sang mawar. Sedangkan aku dan teman-temanku sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelompok kami akan lepas, hidup kami sangat singkat. Resolusi cerita. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan yang dianggap biasa saja sebenarnya bisa mengagumkan di mata sang mawar. Tapi mawar, kamu sangat dicari orang, kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis. Koda dari ceritanya adalah bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun hujan itu lebih sering ditujukan untuk mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merundungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Maka dari itu, bambu bertekad untuk selalu berusaha menjadi makhluk yang berguna bagi lingkungan. Pesan dari cerita ini, semua makhluk diciptakan dengan pribadi yang berbeda, begitupun dengan kondisinya masing-masing. Tetapi di balik perbedaan itu ada kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ya, baik. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sekarang itu kita kepada kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ada yang mau menanggapi? Angkat tangan. Iya, kelompok 5 ya. Semua ini. Ya, kelompok 1. Coba dikomunikasikan karena kelompok 5 mau menanggapi. Ya, silakan semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat dan kelompok kami, solusi yang benar dari cerita Mawar dan Pohon Bambu adalah sang mawar kembali tersenyum. Kamu benar bambu, aku belum dipakai sebagai hiasan dan dicari orang pada tanpa kamu. Aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu. Kamu kembali bingung, aku tidak mengerti, aku mampu beberapa menggereng. Kamu tahu manusia sering menggunakan ilmu dari alam untuk menghadirkan
dengan air, kamu sangat berguna bagi tubuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Dari bawah, aku heran dengan kamu bahagia bersanding padaku. Ya, oke, ya. Ya, itu tadi yang tanggapan dari kelompok 5. Silakan masyarakat kembali. Terima kasih atas tanggapannya. Tetapi kami di sini mengambil bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan sebagai resolusi dari cerita ini. Oke ya, jadi kalau kelompok 5 menganggap bahwa resolusinya adalah bambu sadar ya, bambu baru sadar. Kemudian kalau apa pisang mawar ya, pisang mawar. Kelompok 1 bambu baru sadar. Oke, sebentar kita simpulkan sama-sama. Kita dari kelompok lain dulu, masih ada yang menanggapi? Ya, angkat tangan. Siapa? Ya, Novi ya. Ya, Novi silakan Novi. Ya, kelompok 1 silakan didengarkan tanggapan dari Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari kami, orangnya kita harus berusaha untuk menjadi orang yang berguna baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Silakan kelompok 1 kembali. Terima kasih atas tanggapannya. Kami di sini mengambil pesan moral. Semua makhluk diciptakan dengan pribadi yang berbeda, begitupun dengan kondisi masing-masing, tetapi di balik perbedaan itu ada kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ya, oke ya, tepuk tangan untuk semua jawaban dari kalian. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada lagi? Ya, tidak ada. Oke. Jadi sekarang saya berikan jalan tengahnya dulu ya, antara tanggapan dari sekolah ini yang mengatakan bahwa ternyata menurut kelompoknya dia resolusinya itu bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Sementara kalau di kelompok lain 1 mengatakan bahwa resolusinya di sang mawar kembali tersenyum ya. Kelompok 1 ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa apa itu resolusi? Apalagi kalau resolusi? Masih ingat? Kalau resolusi apa lagi tuh? Pokoknya penyelesaian. Ini kan sudah dari penyelesaiannya. Nah, kalau kita lihat dari ceritanya, maka penyelesaiannya itu memang di sini sudah nampak bahwa ketika bambu itu tersadar. Ini kan sudah penurunannya. Kan dia awalnya dia kan merasa bahwa dia tidak punya apa-apa dibandingkan dengan sang mawar. Sementara sang mawar juga mengatakan bahwa dia sangat mampu, sementara si bambunya sangat kuat. Nah, di sini bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Jadi yang resolusi yang benarnya di sini adalah seperti yang dikemukakan oleh kelompok 5. Oke, ya, tapi semua jawabannya itu tidak ada yang salah ya, cuma kurang tepat, tapi kita luruskan sama-sama. Oke, mengenai pesan moralnya tadi, kalau pesan moralnya itu di sini kita semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan menganggap kekurangan kita itu sebagai peluru untuk karakter diri kita, tetapi jadikanlah itu sebagai motivasi untuk maju. Nah, oke. Sekarang karena tidak ada lagi yang menanggapi, silakan siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Ya, katakan ya, Sahida. Ya, silakan ke depan dulu. Nah, Sahida silakan simpulkan. Menghadap ke temannya, supaya dia temannya. Nah. Kesimpulan dari cerita ini ada orientasi, verifikasi peristiwa,
konflik resolusi konflik. Jadi, oke, terima kasih. Sudah, tepuk tangan. Ya, jadi itu tadi struktur cerita inspiratif ada 5, dimulai dari orientasi, komunikasi peristiwa, komunikasi resolusi dan pola. Oke, jadi alhamdulillah semuanya sudah materi kita hari ini sudah dipahami semua ya. Iya. Tujuan dan pembelajaran kita dapat tercapai. Nah, oke, Ibu akan sampaikan materi minggu depan itu kita akan membahas tentang teks cerita fantasi ya, masih narasi tapi teks cerita fantasi ya. Oke, baik anak-anak, karena materi kita sudah selesai, Ibu akhiri dengan proses belajar mengajar kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andi Rusnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Manarai nomor 18 Kepulauan Selayar dalam kegiatan perbincangan pasca observasi. Seperti biasanya, kali ini pun saya ditemani oleh Ibu Juliati SPD, rekan kerja saya, dan yang berbeda hari ini karena kami juga ditemani oleh Ibu PP, Ibu Erlina Said. Assalamualaikum Ibu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jeli. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik saja. Oke. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk evaluasi terhadap proses pembelajaran yang Ibu Juliati sudah lakukan di saat observasi kelas kemarin, Bu ya. Iya. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan observasi kelas? Ya, perasaan saya ya mungkin karena baru menerapkan pembelajaran yang seperti itu, jadi awalnya saya itu merasa tegang, tapi selang beberapa menit kemudian saya sudah bisa menguasai emosi dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, akhirnya sudah bisa menguasai kelas Bu Juli ya? Iya, Ibu. Iya. Kemudian Ibu Juli, mungkin Ibu Juli bisa menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu Juli ingin capai ketika yang disampaikan Ibu Juli ketika praobservasi yang kemarin, apakah bisa diceritakan kembali? Baik Ibu, seperti yang saya sampaikan pada saat praobservasi, ada 3 ya area pengembangan. Yang pertama itu sikap, kemudian pengetahuan, dan yang ketiga itu keterampilan. Nah, kalau dari pada area sikap, saya melakukan observasi langsung ketika pelaksanaan pembelajaran. Ya, ketika pelaksanaan pembelajaran yang meliputi bagaimana mereka itu bekerja sama, kemudian tanggung jawab dan rasa percaya diri mereka. Kemudian kalau pada area pengetahuan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu. Dan yang terakhir area keterampilan, bagaimana siswa dalam menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas ya, dan kemudian bagaimana juga siswa yang lain memberikan tanggapan atas penyampaian hasil diskusi dari kelompok yang mempresentasikan. Oke. Baiklah Ibu Juli, mungkin saya bisa persingkat di sini bahwa area pengembangan yang Ibu rancang kemarin dari sikap, pengetahuan, keterampilan sudah Ibu aplikasikan dalam langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, langsung juga melakukan suatu evaluasi atau penilaian langsung Bu ya. Tentunya itu tidak akan RPP terlebih dahulu ya Bu. Oh iya betul Bu Juli, iya betul. Jadi pasti kita melakukan persiapan dengan menyiapkan RPP yang akan merangkum kegiatan kita di observasi kelas. Oke Ibu Juli, pertanyaan saya selanjutnya, menurut Ibu sejauh mana capaiannya Bu, area pengembangan yang Ibu akan capai dalam proses pembelajaran kemarin? Apakah sudah berhasil atau belum Ibu? Ya,
Kalau sesuai dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang ingin dicapai itu alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian tapi masih perlu ditingkatkan, ya. Sudah tercapai tapi masih perlu ditingkatkan. Betul sekali Ibu, mungkin areanya sudah tercapai tapi masih perlu ditingkatkan lagi dalam area-area sikapnya, bagaimana melakukan penilaiannya, pengetahuan dan keterampilannya Bu. Iya. Dalam proses pembelajaran kemarin di observasi kelas Bu Juli, mungkin ada kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran. Ya, pada saat observasi kemarin itu masih ada siswa ya Bu yang kesadarannya dalam bekerja sama itu masih sangat kurang. Jadi masih terkesan 2 atau 3 peserta didik saja yang aktif dalam satu kelompoknya. Masih ada yang masih diam saja ya Bu. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu kendalanya Ibu ya, bahwa dalam diskusi kelompok itu masih ada beberapa siswa yang perlu dimotivasi lagi karena kerjasamanya terhadap rekan kelompoknya itu masih kurang Bu ya. Oke, kira-kira hal itu Bu Juli kenapa bisa terjadi? Adakah langkah yang Ibu sudah persiapkan yang Ibu bisa lakukan ke depannya untuk mengatasi kendala itu? Ya, insya Allah ke depannya kalau melaksanakan proses pembelajaran kembali, saya akan membagi mereka kembali ke dalam beberapa kelompok ya. Maksudnya kelompok yang baru ya Bu. Dan saya di sini akan membentuk kelompoknya sesuai dengan minat mereka. Ada kan siswa yang sukanya visual, ada kinestetik, dan ada juga auditori. Dan juga mendorong rasa percaya diri mereka gitu. Bisa tampil ya, mengungkapkan pendapatnya ya, seperti itu. Betul sekali, jadi itu mungkin langkah Bu ya yang bisa Ibu ambil, dia bagi lagi kelompoknya sesuai dengan minatnya, dan ketika mungkin presentasi dimunculkan percaya dirinya supaya diskusinya bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Oke, kira-kira kapan ini pelaksanaan untuk langkah itu Ibu dalam proses pembelajaran? Kapan diterapkan Ibu Juli? Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin sehingga pada semester ini saya bisa menerapkannya pembelajaran seperti itu. Dalam waktu dekat mungkin Bu Juli ya. Karena ini sudah berlangsung proses pembelajaran dalam semester ini. Insya Allah selanjutnya. Oke. Baiklah Ibu Juli, selanjutnya perbincangan kita mungkin saya sudah akhiri. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan masukan, saran dalam percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Bu Rusna. Setelah saya mengamati dan melihat dan menyaksikan kegiatan antara Ibu Rusna dengan rekan sejawatnya, dalam proses coachingnya sudah tercapai di mana saya memperhatikan sudah menggunakan alur tirta di sini, sudah menanyakan kepada rekan sejawatnya pada saat pasca observasi, sudah menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai pada saat observasi di kelas. Kemudian arah pengembangannya sudah tercapai. Kemudian pada saat pembelajaran observasi di kelas itu rekan sejawatnya sudah bisa mengetahui kendala yang didapat pada saat mengajar. Kemudian dalam proses ini rekan sejawatnya sudah bisa menggunakan trik untuk keluar dari kendala itu dengan menggunakan langkah-langkah. Kemudian pada saat proses pembelajaran sudah tercapai arah pengembangannya di situ, capaian yang ingin dicapai yaitu pada saat proses pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Ya, jadi saya menyaksikan alhamdulillah sudah tercapai mulai dari kegiatan pra-observasi pada saat observasi di kelas dengan pasca observasi sudah tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Ibu Sama-sama Bu atas masukan saran dari percakapan kami ini. Akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai, mulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi.
Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Ibu PP yang sudah meluangkan waktunya untuk untuk bisa memberikan masukan dan arahan terhadap kegiatan kami. Terima kasih juga Ibu Juli. Saya sampaikan atas waktu yang telah diluangkan sehingga proses supervisi akademik ini berjalan dengan lancar. Demikianlah kegiatan saya hari ini di Pasca Observasi, dan saya menutup kegiatan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.